Hari ini judul firman Tuhan, You are special. Kamu istimewa. Sekali lagi katakan ke sebelahnya, kamu istimewa. Coba lihat dulu kanan kirinya. Jumpai dulu satu orang yang pria dengan pria. Berdiri, ayo semua berdiri dulu semua, berdiri. Jumpai satu orang, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Ayo cari teman satu-satu dulu. Ya. Bukan hanya salaman ya, bukan hanya salaman. Tapi katakan apa keistimewaannya. Ayo. Yang gak dapat kawan nanti gantiin saya khotbah. Ayo. Ya, Kakak Winda sinilah Kakak Winda. Mari sini Kak Winda. Ya. Ambil mic itu Kak Win. Ini Kak Win. Ya. Ya. Apa yang dibilang orang itu samamu? Aku istimewa karena ciptaan Tuhan. Oh iya. Aku istimewa karena ditebus Tuhan. Aku istimewa karena aku cantik. Aku istimewa karena aku imut. Aku istimewa karena aku cerewet. Haleluya. Puji Tuhan. Kakak Septi sini Kak. Ya. Bilang apa yang dibilang orang itu tadi samamu. Yo. Apa yang mereka Aku istimewa bilang? karena aku imut. Oh Aku iya. istimewa karena aku cantik. Iya. Aku istimewa karena aku setia. Aku istimewa karena melanjutkan kuliah. Oh iya, puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang istimewa. Amin. Kita baca Mazmur pasal 87. Kita masih dalam seri Mazmur Bani Korah. Ada yang pertama sampai ada yang ketujuh. Ya, dalam bahasa Indonesianya agak ribet bacanya ini, tapi gak apa-apa, kita baca dulu ya. Mazmur 87 kita baca ayat 1 sampai ayat yang ketujuh bersama-sama. 3 ya. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan Filistea, Tirus dan Ethiopia ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalammu. Katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mazmur 87 ini merupakan suatu nyanyian tentang Sion, tentang Yerusalem, tentang kota kudusnya Tuhan. Dan di mata Tuhan nampak dari pembacaan ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, bahkan sampai ayat yang kelima, bahwa Sion, bahwa Yerusalem itu adalah kota kesayangan Tuhan. Tuhan mencintai pintu-pintu gerbang Sion bahkan lebih daripada segala tempat kediaman Yakub. Suku-suku Israel menempati tanah Kanaan dan menyebar di mana-mana. Kediaman Isakar berbeda dengan kediaman Zebulon. Kediaman Benyamin berbeda dengan kediaman suku Gad. Kediaman orang Ruben berbeda dengan kediaman suku Simeon. Mereka tersebar di seluruh tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tanah yang melimpah susu dan madu, tanah yang memang Tuhan janjikan untuk ditempati oleh bangsa Israel. Tapi di antara kota-kota itu, di antara tempat-tempat kediaman anak-anak Yakub, di antara tempat-tempat kediaman suku-suku Israel, Allah memilih Yerusalem, Allah memilih Gunung Sion sebagai tempat spesial baginya. Dulu waktu saya masih SD, sebelum Natal sering latihan lagu. Dan salah satu lagu yang dinyanyikan lagu ini. Ku mendaki
ke bukit Sion. Ku jalani bersama-sama, ku mendaki ke bukit Sion. Ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Saya tahu? Nggak tahu, dia nggak tahu. Dia baru jadi orang Kristen. Haleluya, oh haleluya. Ku berjalan bergandeng tangan. Siapa yang tahu lagu ini? Lagu atau anak-anak kecil lagu itu. Dulu waktu berpikir, kenapa lagu ini dibilang mendaki ke bukit Sion? Di mana rupanya bukit Sion itu? Saya nggak ngerti karena saya masih SD. Ya belakangan sudah sekolahan baru tahu. Ya memang Sion, Yerusalem itu ada di gunung, kota yang terletak di atas tempat yang tinggi. Ya, kalau di Sumatera Utara ini kayak Kabanjahe lah mungkin ya, atau tempat yang tinggi apa ya? Termasuk Pusubuhit itu tempat yang tinggi. Ya, tapi bukan tempat kediaman Tuhan ya. Di mana lagi ya? Ya, ada kota-kota yang tinggi. Kalau kota Kristen Tarutung ya cukup tinggi lah ya, cukup tinggi. Tapi di antara semua kota-kota Israel, semua kediaman suku-suku Yakub, Allah memilih Sion, Allah memilih Yerusalem sebagai kota kecintaannya, sebagai kota yang spesial. Galatia 4 ayat yang ke-26 mengatakan begini, tetapi Yerusalem surgawi, yuk kita baca sama aja, 3 ya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Konteksnya sedang menceritakan perbandingan antara Sarah dengan Hagar, antara Ishak keturunan janji yang dilahirkan oleh Sarah dan Ismail yang dilahirkan oleh Hagar. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan di dalam perjanjian Abraham yang diteguhkan oleh iman, bukan karena perbuatan. So, Allah mengikat janji kepada Abraham dan dia diteguhkan sebagai bapa orang yang beriman. Percayalah Allah ke Abraham kepada Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Abraham sudah dibenarkan bahkan sebelum perjanjian Sunan. Oleh karena itu kita boleh menjadi keturunan Abraham, keturunan secara rohani, karena juga kita punya iman yang bersekutu dengan iman Abraham, iman yang percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Iman yang kita percaya, iman yang di dalamnya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka saya boleh menyatakan bahwa keturunan dari Yerusalem surgawi juga adalah kita orang-orang yang percaya. Dan kita orang-orang yang percaya, keturunan surgawi kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Sekali katakan ke sebelahnya, kamu spesial, kamu istimewa di mata Tuhan. Haleluya. Next. Pertanyaannya, mengapa kita ini spesial? Mengapa kita ini istimewa di mata Tuhan? Ada 4 alasan yang saya sampaikan hari ini mengapa kita ini istimewa di mata Tuhan. Saya baca sekali lagi ayat yang kedua. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Versi FAYH-nya berkata begini. Tinggi di atas gunungnya yang kudus berdirilah Yerusalem, kota Allah, kota yang dikasihinya lebih daripada kota manapun juga. Kenapa kita spesial? Kenapa kita istimewa? Yang pertama, karena Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya kita spesial. Allah memang mengasihi dunia dan seluruh isinya. Itu sebabnya Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal sebagai korban penebusan.
Tapi tidak semua orang menanggapi penebusan Kristus. Tidak semua orang mau percaya kepada Kristus. Tidak semua orang mau menyerahkan dirinya kepada Kristus. Tapi dengar baik, engkau yang mau percaya kepada Kristus, saudara yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Yang berkata, Tuhan engkau juru selamatku. Aku meletakkan diri dan harapan kepada Tuhan. Kan Pak Lumar Raja tadi dalam doanya berkata, Tuhan jangan tinggalkan kami. Tuhan kami membutuhkan engkau. Bagi orang-orang yang seperti itu, dengar baik, engkau spesial di mata Tuhan. Saudara istimewa di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Saya teringat dengan satu ayat yang Tuhan berikan kepada kami waktu kami sakit. Waktu itu selama hampir setahun kami berdoa bergumul. Ada dalam doa, puasa, mohon kasih karunia Tuhan supaya Papa kami disembuhkan. Pada akhirnya sembuh memang, ya sembuh betul, sembuh dari segala penyakitnya. Tapi ada satu ayat yang kemudian sempat menjadi tema Natal di GPDI, terus jawaban Yeremia 31 ayat yang ketiga saya bacakan. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setia kepadamu. Kasih Tuhan pada kita adalah kasih yang kekal. Kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang tidak dipengaruhi oleh kondisi. Kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang tidak dipengaruhi oleh apapun yang terjadi. Ada banyak orang ketika dia hadapi masalah, dia merasa Tuhan kurang mengasihi. Tapi dengar baik, Tuhan tidak pernah lebih mengasihi atau kurang mengasihi, sebab dia adalah kasih itu sendiri. Kalaupun kita sedang ada dalam tantangan, ada dalam masalah, Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan sekalipun kita sedang jatuh dalam dosa, kita sedang menyakiti hati Tuhan, kita sedang jauh dari Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Hanya kadang-kadang kita ini yang karena dosa merasa tertuduh lalu menjauhkan diri dari Tuhan. Sebenarnya kita yang menjauh, sebenarnya kita yang ingkar janji, sebenarnya kita yang tidak setia. Tapi waktu kita menjauh itu, lalu kemudian kita diserang oleh iblis. Waktu kita menjauh, lalu kita mulai mengalami berbagai macam masalah. Sebab kita keluar dari proteksi dan perlindungan Tuhan. Lalu kita berkata, Tuhan kau jahat, Tuhan kau enggak mengasihi aku. Dengar baik sekali lagi, Tuhan tidak pernah kurang mengasihi kita. Apapun yang terjadi, dia tetap mengasihi kita. Sebab kasihnya adalah kasih yang kekal. Dan kasihnya adalah kasih yang berkelanjutan. Dia akan terus melanjutkan kasih setianya. Bukan hanya kepada kita, tapi kepada generasi-generasi selanjutnya. Tuhan adalah kasih. Dan kebenaran pertama hari ini, Tuhan mengasihimu. Kata Tuhan mengasihi ini sebenarnya powerful. Kita harus sering-sering ucapkan ini sama orang lain. Jangan-jangan Tuhan pertemukan kita dengan seseorang yang sedang merenung di pinggir sungai Delhi. Kita gak tahu, tapi dalam perenungannya itu mungkin dia rencana, kubu sepi, bentar lagi aku loncat. Ada banyak orang yang tidak mengalami kasih di dalam hidupnya, maka dia merasa dirinya gak lagi ada harganya. Mereka-mereka ini kemudian memutuskan diri untuk mengakhiri hidupnya, so dia rasa hidupnya tidak punya harapan lagi. Tapi kita tidak demikian. Kita boleh tetap optimis dengan hidup kita, karena kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita. Seorang hamba Tuhan bernama Dwight Moody, dia pernah berjanji sama Tuhan, Tuhan aku akan menyaksikan kasih-Mu kepada orang lain setiap hari, setidak-tidaknya dalam satu hari kepada satu orang. Malam itu bersalju, dia banyak kesibukan sepanjang hari. Sudah jam 11 malam, setengah 12, hari hampir berakhir. Tapi hari itu dia belum berkata atau menyaksikan Tuhan kepada satu orang yang lain. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan dia sebelum dia tidur, mau diingatkah engkau
Satu hari, oh iya Tuhan, dia menangis, ampuni aku mau cari jiwa. Segera dia pakai mantelnya, dia pakai sepatu botnya, dia kemudian keluar dari rumahnya. Dia pikir, di mana Tuhan aku bisa temukan orang di malam yang bersalju ini? Saljunya lebat pula. Tapi karena dia sudah janji sama Tuhan, dia keluar. Dia keluar dari rumahnya, dia cari orang. Tiba-tiba dari kejauhan dia melihat ada seorang bapak yang sedang berdiri di atas sebuah jembatan. Dan dari gesturnya sedang bersiap-siap untuk menjatuhkan dirinya. Mau bunuh diri. Mau dia berteriak, hei tunggu dulu. Dia segera berlari. Jumpai bapak ini. Dan dia berkata, Yesus mengasihi. Dia ceritakan pengharapan di dalam Yesus. Dan bapak ini batalkan niatnya bunuh diri. Bapak ini berkata, aku bersyukur sebab aku dipertemukan dengan orang seperti itu. Seandainya malam ini kamu tidak jumpai aku di tempat ini, niscaya besok namaku sudah ada di surat kabar. Ini nama yang powerful. Tadi di ibadah gelombang 1, gelombang 2, saya cerita tentang revival. Charles Finney di dalam urapan Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus. Setelah pemberitaannya tidak diterima di gereja, dia datang ke pub, dia datang ke bar. Dia jumpai pemabuk-pemabuk, dia jumpai pemakai-pemakai narkotik, dia jumpai pelacur-pelacur. Gak banyak-banyak yang dibilang, dia hanya berkata, Yesus mengasihimu, kamu harus bertobat. Yesus mengasihimu, kamu harus bertobat. Yesus mengasihimu, engkau harus tinggalkan dosamu. Tapi karena memang Tuhan sedang kerjakan revival melalui hidupnya, orang-orang ini tanpa banyak kata, hanya 2 kalimat, mereka tersungkur, mereka menangis, mereka meraung-raung, tapi tidak tinggal di situ saja. Mereka benar-benar bertobat. Mereka tinggalkan dosanya. Mereka tinggalkan keterikatannya dengan alkohol. Perempuan-perempuan pelacur meninggalkan pekerjaan-pekerjaannya. Dia melacurkan hidupnya selama ini. Kemudian perempuan-perempuan itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Hari Minggunya mereka datang ke gereja. Mereka beribadah. Mereka berubah hanya dengan 2 kalimat. Yesus mengasihimu, engkau harus bertobat. Kata-kata ini adalah kata-kata yang powerful. Tuhan Yesus mengasihimu. Sering-sering katakan itu sama orang lain. Mungkin ini satu hal yang mungkin kita bisa mulai. Mungkin saudara merasa, aku gak pandai menginjil, aku gak pandai bersaksi. Berdoalah Tuhan pakai saudara dan mulai pergi keluar. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ketemu dengan siapa saja katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Kita mengharapkan dari Tuhan, dia sumber revival. Kita berdoa supaya Tuhan kerjakan revival. Dan salah satu revival kebangunan rohani adalah pertobatan dan ketaatan untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang kepada Yesus. Apa yang bisa engkau katakan? Katakan Tuhan Yesus mengasihi. Ini kata-kata yang powerful. Sebab banyak orang di luar sana membutuhkan kasih Tuhan. Ada banyak orang di luar sana gak pernah dipeluk oleh bapaknya. Ada banyak orang di luar sana yang ditelantarkan. Umur baru 2 tahun, bapaknya sudah kawin lagi. Umur baru 3 tahun, mamanya sudah kawin lagi. Hati mereka hancur, mereka gak pernah dapat kasih sayang yang sejati. Mereka perlu bertemu dengan Yesus. Supaya mereka tahu, sama seperti Yesus mengasihi kita, Yesus juga mengasihi orang-orang itu. Kita rindu tentu saja bukan kita saja jadi orang yang spesial. Tapi orang-orang itu juga boleh dibawa dalam satu kawanan, juga menjadi orang-orang yang spesial. Amin. Orang-orang yang tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi. Coba katakan kepada diri sendiri, hai jiwaku, kau harus tahu Yesus mengasihi. Ayo bilang. Yuk semua bilang dulu. Ya. Mau engkau sedang diintimidasi oleh dosa seberat apapun, hari ini katakan, hai jiwaku, engkau harus tahu Tuhan Yesus mengasihi. Siapa yang lagi banyak uangnya angkat tangan. Lagi banyak uang. Masih awal bulan ini. Oh gak ada. Yang lagi dikit uangnya. Dikit uangnya angkat tangan. Oh. Yang uangnya lagi sedang-sedang lah, sedang-sedang. Nah, memang suka kali kita yang sedang-sedang ya. Angkat tangan lah yang mau sedang-sedang. Yang gak ada uangnya.
Hampir gak ada uang. Ada tapi hampir gak ada uang. Dengar baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Amin. Haleluya. Ini kebenaran yang akan mengubah banyak orang ketika mereka tahu Yesus mengasihi. Itu sebabnya bagikan itu kepada orang lain. Kita boleh keluar dari gereja ini, praktekannya. Temui satu orang dan berkata, siapapun itu, gak usah perlu peduli agamanya apa. Bilang, Tuhan Yesus mengasihi. Habis itu pergi aja, tinggalkan dia. Biar Roh Kudus bekerja. Iya loh. Ya. Kalau dia ambil batu, siap-siap lari aja, gak apa-apa. Gak apa-apa itu, biasa itu. Kadang-kadang kita perlu mengalami penganiayaan. Diambilnya batu, pergi aja gitu. Jangan lempar, jangan bilang, pergi aja. Mana tahu ada orang yang dijamah Tuhan. Minggu depan lihatnya, ini orang yang bikin aku gak bisa tidur 1 minggu ini. Dia bilang Tuhan Yesus mengasihi. Sini dulu kau, sini dulu. Cerita dulu kita. Apa rupanya? Kenapa kau bilang kemarin Yesus mengasihiku? Oh, aku gak terlalu pintar terangkan. Ayo datanglah kau ke gereja, nanti terangkan pendeta. Aku bilang gitu aja. Amin. Kalau saudara bisa bersaksi, kan ada Roh Kudus juga, kita bisa bersaksi bagi mereka. Kenapa kita istimewa? Hal yang kedua, ayat yang ketiga. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang kau, ya kota Allah. Dalam FAYH dikatakan begini, ya kota Allah, betapa banyaknya kisah mengagumkan yang diceritakan orang mengenai engkau. Kenapa kita ini istimewa? Kenapa kita ini spesial? Karena Tuhan Yesus merancang kita jadi orang yang mengagumkan. Katakan amin. Wow. Blueprintnya kita ini bukan jadi orang biasa-biasa. Bukan jadi orang yang setengah-setengah. Banyak uang enggak, sedikit uang enggak, tengah-tengah. Sedang-sedang saja. Cantik enggak? Dia tidak cantik, ma. Dia tidak jelek, ma. Yang sedang-sedang saja. Banyak orang Kristen suka hidupnya sedang-sedang. Ini kalau di ESC disebut sebagai mediocrity. Roh sedang-sedang. Orang yang suka sedang-sedang. Terlalu setia tidak. Dibilang gak setia pun enggak. Di tengah-tengah. Tahu gak, orang yang di tengah-tengah itu kadang bikin susah. Iya, orang yang di tengah-tengah bikin susah. Kenapa bikin susah? Coba Angel buka dulu pintu itu. Iya, buka, agak buka lebar. Oke, berdiri kamu di tengah-tengah itu. Gini bikin tanganmu, kakimu gini. Orang yang di tengah-tengah bikin susah. Masuk enggak, keluar enggak. Orang yang mediocre itu sering bikin susah. Dibilang dukung pelayanan enggak. Dibilang menghambat juga enggak. Orang yang menghambat pelayanan di satu sisi bikin susah, tapi di sisi yang lain bikin apa? Bikin pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan tetap berperang di dalam roh, tetap semangat, ya kan? Supaya enggak comfort zone. Jadi ada gunanya juga memang. Tapi kalau di tengah-tengah ini susah. Datangnya dia ke gereja, tapi duduk aja dia di situ. Enggak jelas ngapain. Dengar khotbah, iya setengah. Habis itu setengah main handphone. Sedang. Dibilang jahat kali, enggak. Tapi dibilang juga bertobat, enggak juga. Tapi sesungguhnya kita ini spesial karena Tuhan sudah merancang kita bukan jadi orang yang mediocre. Asal jadi, pokoknya jadi. Asal papi senang. Bukan papi yang harus disenangkan, Tuhan Yesus yang harus disenangkan. Dan dari semula sebelum dunia dijadikan, Dia sudah merancang kita dengan rancangan yang mengagumkan. Aku penasaran, ntar ke depan lu jadi apa? Ya, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang mengagumkan. Kalau kita masuk dalam kegerakan, dalam revivalnya Tuhan. Saya sudah bilang tadi, saya sudah cerita tadi gelombang 1, gelombang 2. Tapi karena Pak Ritonga, Ibu Ritonga nggak datang tadi gelombang 1, gelombang 2, aku cerita. Kegerakan di Wales, Inggris terjadi oleh seorang bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, tapi seorang penambang batu bara bernama Evan Strobek. Nggak punya keahlian berkhotbah, tapi karena hatinya dijamah Tuhan, dia bilang sama gembala sidang, kasihlah aku kesempatan khotbah, kasihlah aku kesempatan khotbah. Mikirlah gembalanya,
Kalau Matius minta kesempatan, pasti ku kasih kesempatan. Tapi coba Roma, Agam, aku mau khotbah minggu depan. Aku sekali ini khotbah ya, ketika mikir aku. Roma nggak pernah sekolah teologi, pelayan juga bukan. Mau khotbah, kasih nggak ya? Ntar kalau ajaran sesat gimana? Contoh ya Bang ya. Bukan ku bilang kamu penyesat ya. Karena nggak ada Evan Robert di sini, jadi kamulah Robert Pattinson. Ya. Tapi akhirnya dikasih kesempatan. Yang dengerin berapa? 17 orang termasuk pendetanya. Tapi khotbahnya berapi-api, diurapi Tuhan. 17-nya bertobat, ditemplak oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Hanya pendetanya bilang apa? Udahlah, kita bikin kebaktian tiap hari. Oh yang khotbah. Khotbah dia selama 30 hari. Selama 1 bulan. Dan tahu dari 17 orang, selama 1 bulan terjadi kegerakan rohani. Yang beribadah menjadi 37.000 orang. Dalam sebulan. Hanya karena Tuhan memakai seorang nambang batu bara yang bahkan jam kerjanya itu 12 jam satu hari. Karena kalau Tuhan bisa memakai Evan Robert, Tuhan bisa pakai Charles Finney, Tuhan bisa pakai William Seymour. Kalau Tuhan bisa memakai orang-orang itu, Tuhan juga bisa memakai saudara semua. Amin. Karena rancangan Tuhan bagiku dan bagimu adalah rancangan yang mengagumkan. Nggak nyangka Helvin. Jangan nggak nyangkanya beda. Nggak nyangka. Sekolah teologi, tapi memperkosa orang. Nggak nyangka. Oh jangan kayak gitu. Nggak nyangkanya. Nggak nyangkanya itu harus berbeda. Nggak nyangka dulu. Dia dulu itu culun. Ngomong juga gagap. Tapi sekarang kalau udah orang dia khotbah karismanya itu loh, karunia bekerja dalam hidupnya. Kenapa itu bisa? Karena memang Tuhan sudah merancang yang sangat baik bagi kita. Kita semua punya yang namanya high calling, panggilan tertinggi yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Maka jangan skeptis dengan dirimu sendiri, jangan pesimis dengan hidupmu sendiri. Walaupun hari ini uangmu hampir habis, tapi Tuhan punya rancangan yang mengagumkan. Haleluya. Yang uang hampir habis katakan amin. Tapi yang uangnya juga banyak katakan amin. Oh berarti lagi banyak uang Bapak ya. Akan ketahuan Bapak ini ya. Haleluya. Hal yang ketiga, saya baca ayat keempat. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Tirus dan Ethiopia ini dilahirkan di sana. Kalau dibaca dalam versi FIH dewasa ini, orang bisa nyombongkan diri ketika disebutkan salah satu di antara kota ini, Babel, Rahab, Filistea, Tirus, bahkan negeri jauh Ethiopia. Mereka akan berkata dengan bangga, oh ya aku kelahiran dari sana. Nah, gitu kira-kira maksudnya N4. Tapi N5, tetapi tentang Sion dikatakan seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan dia yang maha tinggi menegakkannya. Harus lebih berbangga orang yang dilahirkan oleh Sion, yang dilahirkan di Sion. Kalau orang bisa bangga karena dia anak pejabat, kenapa engkau enggak berbangga? Karena bapakmu lebih dari pejabat. Oh iya. Nyambung enggak? Belum Pak. Bapak jangan tunggu jadi anak presiden Pak. Lagian enggak bisa lagi Bapak jadi anak presiden. Bapaknya udah meninggal, dia enggak bisa lagi. Jangan tunggu jadi anak pejabat, jadi anak presiden baru engkau bangga. Bapak yang kita punya lebih daripada pejabat. Kita punya Bapa di sorga, Bapa pencipta. Dan harusnya itu bikin kita bangga. Makanya gak relevan lagi kalau orang Kristen minder terus. Gak relevan lagi lah. Gak cocok.
Kalau orang bisa bangga karena bapaknya dokter, kenapa kita nggak bangga? Karena Tuhan Yesus kita lebih dari dokter. Dia tabib yang ajaib. Kalau orang bisa bangga, bapaknya, mamanya psikiater, konsultan jiwa, kenapa kita nggak bangga? Bapak kita di sorga, dia ahli kejiwaan, dia penasehat yang ajaib. Sakit jiwa kita disembuhkan olehnya. Hanya dengan nangis-nangis, Tuhan sembuh. Gak pakai minum obat, sembuh kan? Tengging-tengging dikit lah, udah sembuh. Coba orang harus datang psikiater, sekali bayar berapa? Konsultasi 300, 500 ribu. Saudara datang ke JG, 30 ribunya bayar. Itu pun untuk makan saudaranya. Kenapa gak datang? Gimana ya Bapak Gembala ini? Iya, sakit jiwa datang ke psikiater, datang ke psikolog, datang ke Tuhan gak bayar. Kalaupun bayar untuk beli makan aja supaya jangan kelaparan, 30 ribu. Orang bisa bangga bapaknya tentara, padahal pangkatnya masih belum jelas. Di sini. Tapi Yesus yang kita sembah adalah Panglima Bala Tentara Surga. Dia punya pasukan malaikat. Satu ketika bilang ke Petrus kan, sarungkan pedangmu. Kau pikir aku tidak bisa datang? Panggil dua pasukan. Berapa itu? Dua. Kau pikir aku gak bisa panggil pasukan malaikat? Bapak kita komandan, anak buahnya banyak. Iya kan? Banyak anak buah bapak kita. Malaikat kan anak buahnya itu semua. Gak tahu kenapa tadi waktu saya bangun tiba-tiba Josia datang. Raja, kata dipanggilnya. Raja, katanya. Padahal bukan orang Batak dia kan. Orang Batak kan semua raja. Raja Nami katanya kan. Ya, belum lagi lumban raja. Papi raja. Aku jawablah, apa anak buah aku bilang. Papi raja, Kak Sepin anak buah. Dein anak buah. Mami, ayo coba kalau papi raja, mami apa? Ratu. Oh iya, pas. Bapak kita di sorga, Tuhan Yesus kita Panglima Bala Tentara Sorga. Dia punya banyak malaikat. Waktu Paulus dan Silas ditawan, datang malaikat menolong, membebaskan. Waktu Petrus di dalam penjara, datang malaikat membebaskan. Gak usah takut dalam hidup, karena kita punya Bapa yang luar biasa. Mereka berbangga karena kelahiran Filistin. Mereka berbangga karena kelahiran Ethiopia. Mereka berbangga karena kelahiran Babel. Tapi kelahiran Sion harus lebih bangga. Karena kita anak-anak raja. Amin. Jadi anak lumban raja aja bangga, apalagi jadi anak raja. Ayat yang ke-6, Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Dalam FAY hanya berkata begini, pada waktu ia mencatat penduduk kota itu, ia akan menandai nama orang-orang yang lahir di situ. Kenapa kita istimewa? Karena Tuhan Yesus mengenali kita secara pribadi. Dia tahu nama kita. Dia tahu siapa kita. Oh, yang ini dikasih bapaknya nama Matius, Pardingatan Sagala. Oh, yang ini dikasih nama Winda Kristiani, bukan Loli. Apanya pertamanya? Dohona. Tapi akhirnya diganti bapaknya jadi Laoli. Oh, yang ini marganya sebenarnya Fau. Tapi karena gak terkenal jadi dibikinnya Wau. Wow. Tuhan mengenal kita satu persatu, setiap pribadi. Tuhan tahu siapa kita. Aku kenal Jokowi, tapi Jokowi mana kenal sama aku. Kita kenal presiden kita, tapi presiden kita tentu gak kenal kita. Tapi gak usah sedih, karena kita punya Tuhan Yesus yang mengenal kita satu persatu. Sini dulu Pak. Pernah Bapak itu berapa rambut Bapak?
Coba hitung dulu. Gitu. Yang ini namanya, ya kan? Yang ini namanya Joshua. Yang ini namanya Josia. Yang ini namanya Josana. Yang ini namanya Jona. Coba Bapak disuruh hafal nama-nama di rambut Bapak. Susah ya Pak ya? Enggak mampu. Mana lebih banyak Pak, penduduk dunia atau jumlah rambut Bapak? Penduduk dunia lebih banyak. Tapi yang banyak itu pun Tuhan kenal satu-satu. Amin. Makasih Pak. Bapak belajar menghafal ya Pak ya. Pesannya aneh ya, pesannya aneh. Hafal Tuhan itu nama kita satu persatu. Apa buktinya Tuhan hafal? Setiap kali dia menjumpai, dia sering panggil nama. Samuel, padahal Samuelnya masih anak kecil loh. Tapi Tuhan panggil dia dengan nama. Siapa lagi yang Tuhan panggil namanya di Alkitab? Ya, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Aku enggak pun camat kenal sama aku. Enggak pun lurah kenal sama aku. Enggak pun Kepling kenal sama aku, bangga. Karena Tuhan Yesus mengenalku secara pribadi. Itu buktinya aku spesial. Makanya bodoh kali kalau orang minder terus. Pelayanan. Disuruh pelayanan. Orang minder. Orang minder itu sombong. Selain sombong, on. Karena dia nggak tahu Tuhan kenal dia. Tuhan rancang dia begitu mengagumkan. Seandainya lah sadar kita, Tuhan kenal kita secara pribadi, pasti kita hidup dalam ketakutan akan Tuhan dan rancangannya tergenapi dalam hidup kita. Engkau istimewa. Amin. Amin. Jangan hidup lagi dalam dosa, karena engkau istimewa. Jangan hidup lagi dalam dosa, karena Tuhan mengenalmu dan Tuhan melihat engkau. Tuhan kenal kita secara pribadi. Dan yang terakhir kita ini spesial ayat 7. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalammu. Saudara masih ingat khotbah minggu lalu? Gelombang ketiga. Tuhan ubah air mata menjadi mata air. Alhamdulillah, besoknya datang banjir. Dan rupa-rupanya banjir itu menyadarkan saya, selama ini terlalu banyak air mata dari jemaat-jemaat Tuhan. Sering sekali jemaat Tuhan ini nangis di hadapan Tuhan. Oh yes. Nah, mulai sekarang jangan terlalu sering nangis lah, banjir nanti. Segala mata airku ada di dalammu. Kita istimewa kenapa? Karena Tuhan Yesus menempatkan berkat-berkatnya di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Katakan amin. Yes. You are blessed person. Engkau orang yang diberkati. Pak, engkau orang yang diberkati. Dan Tuhan taruh berkatnya di dalam hidup Bapak dan melalui Bapak. Kalau gitu sering-sering memberkati. Amin. Haleluya. Hari ini ada tangan malaikat. Masih bungkus, gak apa-apa Pak. Gak masalah. Tuhan menempatkan berkatnya di dalammu. Amin. Dan melalui hidup. Amin. Supaya kau jadi berkat. Diberkati untuk Tuhan taruh berkatnya di dalammu dan melalui hidupmu. Amin. Supaya engkau jadi berkat. Rambutku masih pendek. Kutunggu panjang nanti. Kutunggu panjang. Gratis ya. Iya
saja Tuhan tempatkan berkat. Itulah enaknya jadi pendeta, bisa ngomong suka-suka. Tuhan taruh berkatnya di dalammu dan melalui hidupmu. Itu sebabnya engkau spesial. Ini spesial kita ini. Kita spesial karena Tuhan taruh berkatnya di dalam kita dan melalui hidup kita. Segala mata air ada di dalammu. Yerusalem Sion, segala mata air ada di dalammu. Itu ditempatkan Tuhan. Tuhan jadikan kita jadi sumber berkat. Dia sih sumbernya, tapi kita mengalirkan berkat itu. So kita ini orang-orang yang spesial. Memberkati tidak harus dengan uang, bisa juga dengan nasi bungkus. Amin. Oh iya. Jangan takut pulang dari tempat ini ada yang traktir kita nasi bungkus. Tuhan taruh berkat di dalam kita. Tuhan kasih kita mulut, dan di mulut kita sudah ditaruh berkat. Makanya bilang sering-sering sama orang, Tuhan Yesus mengasihi. Iya. Jangan lagi memaki, jangan lagi bilang babi, anjing, gitu jangan. Kenapa? Karena Tuhan kasih mulut kita dan Tuhan sudah taruh berkat di mulut kita. Tuhan sudah berkati mata kita, supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, supaya kita bisa melihat rancangan Tuhan. Makanya hati-hati gunakan mata kita. Jangan lagi nonton porno. Amin. Tuhan sudah taruh berkat di tangan kita. Untuk apa? Tuhan taruh berkat di tangan kita. Untuk apa? Coba Bapak perhatikan dulu. Yang nomor 3 ini. Tuhan taruh berkat di tangan Bapak. Untuk apa, Pak? Untuk menolong. Gimana caranya, Pak? Kasih sembako. Mana sembakonya, Pak? Sembako nggak ada kan, Pak? Uang ada, Pak? Ada. Coba, Pak. Perhatikan dulu, Pak. Haleluya. Goceng. Contoh, Pak. Contoh. Jangan tersinggung, Pak. Tuhan sudah taruh berkat di tangan kita supaya kita memberkati, katakan amin. Bukan mukul. Tuhan taruh tangan kita bukan untuk berkelahi, bukan untuk tinju, bukan untuk menyakiti, tapi supaya jadi alat tangan malaikat. Haleluya. 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 Ini aku ada berkat 1 miliar, tapi jalan-jalan ke RE. Wah. Ya. Iyalah, kalau bisa kasih 1 miliar kan kau dikasih 1 triliun. Amin. Amin. Kenapa kita spesial? Karena kita dipanggil untuk memberkati. Dan banyak hal Tuhan sudah taruh di hidup kita sebagai sumber, sebagai sumber mata air. Dari sana akan mengalir